Oke, sepertinya tidak ada masalah, teman-teman. Langkah berikutnya kita diarahkan untuk login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bertemu lagi dengan saya Rizwan di channel Cocologi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memasang SO Ubuntu melalui smartphone. Yang dalam ini kita akan dibantu menggunakan emulator Termux. Nah, jadi ini salah satu solusi untuk menjalankan program-program tertentu menggunakan smartphone yang dalam hal ini adalah Android. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebelum kita memulai cara memasang Ubuntu-nya melalui Termux, teman-teman tentu perlu memasang Termux yang sesuai dengan ataupun kompatibel dengan smartphone yang teman-teman miliki. Nah, adapun versi Termux yang saya install sekarang ini adalah versi 0.118.1. Dan untuk teman-teman sekalian yang masih ragu dengan kesesuaian dari aplikasi Termux yang teman-teman install, teman-teman bisa melihat video kami yang ada di bagian ini. Teman-teman silahkan simak video ini untuk mengetahui cara mendownload aplikasi Termux dan kesesuaian dengan smartphone yang teman-teman miliki. Dan selain itu, teman-teman juga akan diarahkan mendownload aplikasi Termux-nya melalui sumber-sumber yang terpercaya. Oleh karenanya, silahkan teman-teman ikuti. Dan di sini untuk pemasangan Ubuntu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke teman-teman sekalian, adapun untuk langkah pertama, di sini kita akan menyeting aplikasi Termux-nya terlebih dahulu. Adapun settingan pertama di sini kita masukkan Termux Setup Storage untuk mengatur perizinan dari aplikasi Termux-nya itu sendiri agar dapat menggunakan penyimpanan tertentu di smartphone kita. Oke, adapun instruksi selanjutnya yang akan kita masukkan adalah apt update dan apt upgrade. Kita bisa menjalankan satu ataupun instruksi sebaris, ataupun teman-teman bisa melakukannya 2 kali. Untuk instruksi sebaris teman-teman silahkan masukkan dan 2 kali seperti ini, dan kita masukkan apt upgrade. Maka akan dilakukan apt update dan apt upgrade secara simultan. Oke, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya teman-teman sekalian. Jika ada tampilan seperti ini, kita masukkan huruf Y yang artinya yes. Oke teman-teman sekalian, agar videonya tidak terlalu panjang, di sini saya akan percepat saja dan kita bisa membahas bagian-bagian lainnya secara lebih detail. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa memasang hal-hal lainnya. Misalkan kita akan pasang Python. Untuk memasang Python, di sini teman-teman bisa masukkan pkg install Python. Nah, adapun untuk Python ini itu pilihan saja teman-teman sekalian. Apabila teman-teman memerlukan nantinya untuk menjalankan bahasa pemrograman Python menggunakan atau program Python melalui Termux-nya, teman-teman silahkan pasang. Nah, di sini kita tekan ya. Tetapi di sini ada pemberitahuan. Kita diarahkan untuk direkomendasikan untuk melakukan Termux change repo untuk penggantian repositori, teman-teman. Jadi perlu kita perhatikan bagian-bagian yang di informasi yang diberikan oleh Termux-nya itu sendiri. Nah, karena di sini saya belum melakukan Termux change repo, saya belum memilih salah satu spesifik repo yang mana ataupun grup yang mana yang disebutnya di sini mirror ya, yang artinya cermin teman-teman. Jadi kita perlu menyetingnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan batalkan saja, kita tekan N seperti ini. Kenapa muncul seperti itu teman-teman? Karena memang ini adalah penginstalan pertama. Saya sengaja lakukan agar teman-teman bisa untuk yang baru memulai untuk memasang Termux, baru ingin menggunakan Termux, agar tidak kesulitan dan menghindari error-error yang terjadi. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kita pilih mirror yang ini. Setelah itu saya pilih salah satu yang paling atas saja. Di sini kodenya itu AS ya, Asia, artinya Asia. Oke.
Di sini ada beberapa yang oke untuk digunakan, ada juga yang bad. Nanti termaksnya yang akan tentukan yang mana kita akan gunakan, teman-teman, seperti itu. Salah satunya ada Domanesia, ya, yang tidak asing ya. Oke, prosesnya sudah selesai, teman-teman. Maka langkah selanjutnya di sini saya akan install kembali Python-nya. Dan di sini sudah bisa dipastikan Python-nya sudah bisa terinstall dengan benar. Karena kita sudah mendapatkan atau menunjuk mirror spesifik tertentu. Oke, di sini tinggal kita tunggu saja, teman-teman. Teman-teman bisa juga skip untuk teman-teman yang tidak ingin memasang program Python di Termax-nya. Oke, langkah berikutnya di sini kita pilih tekan ya. Di sini ada informasi ukurannya sekitar 103 MB. Ya, ukurannya 103 MB, maka prosesnya tentu akan lama, teman-teman. Dan setelah di sini setelah operasi nanti sekitar 644 MB. Oke, kita tunggu prosesnya, dan di sini saya juga akan percepat untuk agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, teman-teman, kembali lagi. Jadi untuk bagian penginstalan Python ini itu bersifat opsional sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Apabila perlu, silakan teman-teman pasang. Oke, jadi prosesnya sudah selesai. Langkah selanjutnya di sini kita pasang ataupun install root repository rootnya. Oke, untuk instruksinya seperti ini, teman-teman. Silakan masukkan pkg install root repo. Kemudian selanjutnya kita akan install x11 repo. Oke, prosesnya ini cukup cepat ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita pkg install x11 repo. Ini pun prosesnya juga akan cepat. Kemudian yang esensial juga itu adalah kita pasang Git ya, teman-teman sekalian. Apabila teman-teman nanti akan menggunakan Ubuntu-nya, kita perlu memasang Git seperti ini agar apa yang kita perlukan, apa yang kita jalankan di Ubuntu nantinya itu bisa berjalan dengan benar. Oke, jadi silakan teman-teman ikuti langkah-langkahnya seperti ini agar teman-teman bisa menjalankan Ubuntu-nya. Oke, prosesnya sudah selesai, teman-teman sekalian. Di sini ada informasi dari Termax-nya. Salah satunya ini ada fingerprint juga informasinya. Oke, jadi setelah pemasangan Git-nya akan tampil seperti ini. Silakan teman-teman periksa apakah semua langkah-langkah itu sudah berjalan dengan benar. Apakah ada informasi-informasi atau tidak. Apabila ada informasi mengenai error dan lain sebagainya, teman-teman perlu mengatasinya. Dan jika teman-teman bingung, bisa juga masukkan di kolom komentar ini. Apabila kami tahu, kami akan bantu. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masukkan pkg install proot distro. Nah, ini langkah penting untuk pemasangan Ubuntu-nya. Jadi melalui proot distro ini kita akan menjalankan Ubuntu-nya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi apakah kita akan melanjutkan proses ini. Silakan teman-teman masukkan huruf Y untuk menyetujui. Oke. Nah, prosesnya sudah selesai, cukup cepat. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan terlebih dahulu apakah proses dari pemasangan proot distronya ini sudah berjalan dengan benar. Kita perlu melihatnya dengan teliti ya, teman-teman sekalian. Jadi caranya ini mudah, akan tetapi kita perlu lebih teliti. Dan ya, teman-teman, di bagian atas ini teman-teman juga bisa melihat mirror yang digunakan. Itu kalau untuk punya saya di sini itu mirrornya tadi Nguyen Huang Cloud Termax ya. Oke. Nah, jika sudah tidak ada, di sini kita lanjut lagi karena tadi kita sudah masukkan instruksi pkg install proot distro. Selanjutnya di sini kita bisa lihat daftar-daftar dari prootnya. Apa-apa saja yang bisa kita gunakan. Oke.
Oke, kita bisa tekan list seperti ini. Dan nantinya teman-teman akan menemukan Ubuntu dalam list root distronya. Karena root distro yang akan kita gunakan untuk menjalankan Ubuntu-nya. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, jadi selain Ubuntu, ada yang dibagikan dalam root distro ini. Ada Alpino Linux, Arch Linux, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihatnya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Oke ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada bagian Ubuntu ataupun yang lainnya. Di sini ada alias ya. Jadi alias ini yang kita akan gunakan. Nama alias ini yang akan kita gunakan untuk memasang Ubuntu-nya. Di sini ada versi teman-teman yang disajikan. Ada Ubuntu yang versi lama dan ada versi yang terbaru. Oke, untuk memudahkan silakan teman-teman salin bagian ini. Untuk instruksi root distro install alias. Jadi kita akan masukkan aliasnya itu adalah Ubuntu untuk versi Ubuntu yang terbaru. Yang mana untuk versi yang sekarang ini itu 24.04. Oke, jika sudah silakan teman-teman tekan enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan kembali lagi teman-teman, penting untuk kita perhatikan proses-proses yang kita lakukan. Misalkan proses penginstalan seperti ini. Kita lihat, kita perhatikan apakah ada proses yang bermasalah. Jika ada, maka kita perlu selesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin kebingungan, akan tetapi baiknya kita teman-teman cari terlebih dahulu solusinya, dan apabila belum menemukan solusinya, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ini. Dan kami juga memberikan saran apabila ada masalah, teman-teman bisa melihat di bagian GitHub ya, karena di situ pengembang untuk termasuk Ubuntu-nya ini. Oke, kita perhatikan setiap informasi yang diberikan. Oke, biasanya akan ada warna-warna tersendiri, khususnya itu warna merah apabila terjadi kesalahan ya teman-teman sekalian. Jadi cukup mudah untuk kita lihat. Dan sekali lagi kita cek ulang, kita cross check apakah prosesnya itu sudah benar secara keseluruhan. Oke, sepertinya tidak ada masalah teman-teman. Langkah berikutnya kita diarahkan untuk login ya. Jadi teman-teman untuk loginnya instruksinya seperti ini. root distro login Ubuntu. Setelah itu nanti akan ada tampilan root localhost seperti ini. Oke. Nah, jadi pemasangan Ubuntu-nya sudah berhasil, tapi masih ada settingan yang perlu kita gunakan teman-teman sekalian yang biasanya untuk penggunaan Ubuntu. Nah, jadi seperti ini. Silakan teman-teman di file manager, di internal storage-nya, silakan teman-teman buat folder seperti itu. Misalkan namanya tadi Ubuntu. Oke. Nah, kita coba tekan ls seperti ini untuk melihat daftar yang ada di root localhost-nya. Nah, di sini tidak ada yang ditemukan ya teman-teman. Mulai dari listnya, kemudian directory shard-nya. Kemudian kita coba lagi, misalkan directory Ubuntu-nya juga tidak ada. Oke, kita coba lagi directory Ubuntu, masih tidak ada. Jadi memang belum terbaca teman-teman sekalian. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jadi untuk menjalankan Ubuntu perlu directory yang kita akan gunakan perlu terbaca teman-teman sekalian. Kita coba directory storage pun tidak terbaca. Jadi bagaimana caranya agar directory yang kita inginkan itu bisa terbaca, bisa kita gunakan? Di sini teman-teman kita perlu menyeting terlebih dahulu di bagian localhost-nya, ataupun bukan di bagian root localhost ini.
Jadi kita keluar dulu seperti ini. Nah, kita masuk di storage, teman-teman. Kita lihat seperti ini kan ada penyimpanannya, storage. Ketika kita memasukkan ls, kemudian kita masuk di directory storage-nya. Oke. Kemudian kita masuk di share ataupun sebutannya folder. Kemudian kita bisa lihat folder-foldernya seperti ini, teman-teman. Oke, dengan menekan ls tadi kita bisa lihat folder-folder yang ada. Kemudian kita masuk di folder Ubuntu. Oke, untuk PWD instruksinya ini untuk melihat alamatnya ya teman-teman, alamat dari folder tersebut ataupun directory tersebut. Kemudian kita masuk di CD Ubuntu, penyimpanan folder Ubuntu. Kemudian kita masukkan lagi PWD seperti ini untuk mendapatkan alamatnya. Kemudian silakan teman-teman copy, silakan teman-teman salin alamat ini karena alamat ini akan kita gunakan untuk menghubungkannya di root localhost pada Ubuntu. Oke, kita buka sesi baru ya teman-teman sekalian dengan menekan new session. Kemudian kita keluarkan dengan memasukkan exit seperti ini. Setelah itu kita masukkan instruksi proot -distro login Ubuntu. Oke, enter. Kemudian setelah muncul root localhost seperti ini, lengkap. Berikutnya kita masukkan ln ya, karena ketika kita masukkan ls untuk melihat listnya itu tidak ada teman-teman. Jadi kita masukkan ln, kemudian -s, ln -s seperti ini untuk memasukkan penyimpanannya. Kemudian kita masukkan alamat yang tadi teman-teman, sehingga nanti alamat ini akan masuk di root localhost seperti itu. Oke teman-teman, bila tidak ada pemberitahuan setelah kita menekan enter seperti ini, artinya sudah berhasil. Nah, ini direktori Ubuntu-nya sudah terbaca teman-teman, sudah ada di root localhost. Nah, agar pembahasannya ini lebih lengkap, kita berikan sedikit contoh saja untuk penggunaan Ubuntu ya. Misalkan di sini kita akan menjalankan misalkan John the Ripper. Teman-teman bisa menjalankan di Ubuntu dengan memasukkan instruksi-instruksi tertentu. Misalkan saja di sini saya akan coba ya. Kita masukkan git clone, kemudian kita masuk di alamat sumber daya yang kita akan pasang di Ubuntu tersebut. Oke, misalkan tadi kan kita akan pasang John the Ripper, maka silakan teman-teman masukkan di penelusuran Google itu John the Ripper, dan kita masuk di komunitas GitHub ya, forum GitHub. Oke, kita cari sepertinya ini ya teman-teman sekalian, kita lihat. Nah, kita coba ini. Jadi kita salin alamat sumber dayanya. Oke, kita tes terlebih dahulu apakah sumber dayanya sudah benar, alamatnya sudah benar ya teman-teman. Kita tekan enter. Ya, cloning repositorinya ternyata galat ya teman-teman sekalian, tidak ditemukan apa-apa. Sepertinya salah untuk alamat yang saya masukkan ini salah teman-teman. Kita coba lagi satu kali.
masih salah. Oke. Oke, saya akan masukkan manual saja teman-teman sekalian untuk alamatnya. Kebetulan masih hafal juga alamatnya ini ya. Oke, jadi alamatnya itu seperti ini teman-teman. Oh iya, saya belum masukkan instruksi git clone ya. Kita salin kembali alamat yang ini. Ini alamat yang benar teman-teman sekalian. Git clone, kita masukkan alamat sumber dayanya seperti ini. Oke, prosesnya sudah benar teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, tadi salahnya itu di bagian ini karena sumber dayanya salah teman-teman. Alamatnya salah. Jadi alamatnya itu yang ini tadi yang saya masukkan secara manual, dan yang diakses itu adalah ataupun yang diklon itu adalah file-file yang ada di bagian ini sesuai dengan alamat yang kita masukkan. Jadi pantas tadi tidak berhasil teman-teman sekalian. Makanya alamat yang saya masukkan tadi itu yang di bagian ini ya. Oke. Sama yang bagian yang atas ini tadi teman-teman sekalian. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kita tinggal salin saja alamatnya, kemudian kita kembali ke Termax. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, penting juga kita perhatikan proses bagian ini teman-teman. Untuk pemasangan sumber daya melalui alamat yang kita masukkan tadi. Apakah dia prosesnya benar-benar terdownload dengan secara keseluruhan atau ada bagian-bagian yang salah teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan teman-teman sekalian sumber daya yang lain, misalkan Kali ya, Kali Linux. Silakan teman-teman masukkan seperti itu, Kali Linux kode GitHub. Jadi ini sumber daya yang bisa kita pasang yang lainnya. Oke. Teman-teman perlu lihat persyaratannya ya, apakah Kali Linux itu bisa dijalankan di Ubuntu atau tidak. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Akan tetapi untuk menjalankan Kali Linux di Termax itu bisa, tapi melalui Ubuntu apakah bisa atau tidak tergantung kita. Silakan teman-teman lihat ya di bagian keterangan ini ya, dari sumber dayanya ataupun pengembangnya sendiri ya, apakah Kali Linux ini bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Ya teman-teman sekalian, adapun untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas, mungkin next time kita akan bahas cara menggunakan Kali Linux, memasang Kali Linux dan cara menggunakannya. Oke, di sini teman-teman ternyata masih 20% prosesnya dan ada galat yang terjadi. Ini pemberitahuannya terjadi kesalahan fatal ya. Invalid index spec output. Oke, teman-teman sekalian, jadi untuk kendala ini dengan pemberitahuan tadi galat ataupun fatal, itu solusinya berdasarkan beberapa percobaan yang saya lakukan untuk mengatasinya ini, kita masukkan kembali instruksi yang sama, yaitu git clone, kemudian kita masukkan alamat sumber dayanya. Biasanya dengan memasukkan 2 kali, prosesnya bisa selesai secara keseluruhan dan dapat berjalan dengan benar, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, jadi seperti itulah cara untuk memasang Ubuntu melalui Termax, dan di sini kami juga memberikan tambahan cara memasang Git John Draper melalui Ubuntu menggunakan Termax. Nah, adapun proses pemasangan dari John Draper-nya ini sudah hampir selesai ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin kami sudahi saja untuk pembahasannya, dan teman-teman ingin melihat prosesnya selesai juga bisa menyimak video ini sampai akhir. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa support channel kami, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.